Ibu sudah ekspornya kemana aja, Bu? Ekspor kita kebanyakan ke US, kemudian UK, Jerman, Belanda, dan terakhir Jepang. Wow. Ya, yang baru terakhir di Kanada ya, karena Dan kita Kanada. business matching ya. Halo sahabat ekspor, kembali lagi dalam rangkaian acara Dialog Rabu atau Dialog Ragam Obrolan Ekspor bersama dengan Indonesia Exim Bank atau LPEI. Perkenalkan, nama saya Georgina warga negara, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial who flew all the way from Bali. Let's welcome Ibu Iren dari Maharani Craft. Selamat datang Bu Iren. Halo. Gimana kabarnya Ibu? Baik Mbak, terima kasih. Thank you Ibu Iren sudah datang ke acara kita pada sore hari ini, dan kita juga sangat berterima kasih atas effort yang telah Ibu berikan dalam berbagai rangkaian acara yang telah dilaksanakan oleh LPEI. Mungkin sebelum kita mulai, teman-teman pelaku usaha ini tuh pada penasaran banget siapa sih Bu Iren dan apa sih Maharani Craft? Boleh perkenalan diri dulu Bu? Oke. Nama saya Iren Istiawati, tadi udah disebutkan oleh Mbak Gina. Perusahaan saya adalah CV Maharani. Kami mempunyai dua brand, yaitu Maharani Craft dan Manika Jewelry. Kita sudah ekspor mulai tahun 90, jadi usaha ini adalah usaha dari ayah saya, jadi saya adalah second generation. Ya. Oh, that's interesting. So second generation ya, udah terbukti kalau misalnya cukup sustainable bisnisnya ya Bu. Yeah. Mungkin saya boleh nanya nih Bu, background dari Maharani Craft sama Manika Jewelry sendiri. Kira-kira apa yang menginspirasi Ibu untuk memulai, atau Bapak Ibu ketika memulai bisnis Maharani Craft ini? Oke. Kalau Maharani Craft itu dimulai dari tahun 2006 oleh Pak Aseng dan Pak Sony. Pak Sony memang backgroundnya sebagai eksportir dan juga sudah bisnis ya duluan di Jerman. Jadi sudah tahu juga buyer-buyer US, buyer-buyer siapa yang ordernya cukup banyak dan bisa kita layanin. Terus kemudian kalau Maharani sendiri juga dulunya ekspor silver jewelry. Jadi kenapa kita bikin Manika di 2015 itu karena kita ingin mengembangkan silver jewelry, tapi kita ingin buat yang lain. Jadi bahannya kita pakai yang kuningan, bukan silver, dan dikombinasikan dengan batu alam lokal Indonesia. Kita ingin angkat juga batu-batu lokal Indonesia yang udah bagus, Mbak. Aduh, seneng banget ya dengernya. Ini memang salah satu contoh pelaku usaha yang cinta banget produk Indonesia ya Bu. Betul. Jadi memang apapun yang Ibu lakukan harus ada unsur Indonesia. Ya. Oh, itu menarik sekali loh. Bu, saya ada pertanyaan nih. Nah, kira-kira kan kita kalau misalnya lihat global market, persaingan tuh cukup ketat banget, apalagi buat pelaku usaha Indonesia di bidang home decor, kriya, apalagi jewelry ya Bu. Nah, kira-kira apa sih pembeda dari Maharani Craft atau Manika Jewelry sendiri? What makes it so special? What is the unique selling point? Jadi kalau kita bilang Maharani Craft ya, kita setelah juga sekian banyak kali mengikuti pelatihan-pelatihan, termasuk pelatihan dari LPEI juga, kita jadi tahu dan mengerti bahwa kita itu harus menjadi spesialis dari apa yang kita bisa. Kalau CV Maharani backgroundnya adalah silver jewelry, kita bekerja sama dengan tukang silver dan tukang batu. Nah, tukang batu ini yang kemudian kita perkaya dan kita gali terus-menerus ragam batunya dan juga skill dari pengrajinnya. Itu yang membuat kita spesial karena tidak banyak juga yang mau membuat batu-batuan yang kecil-kecil dan kadang-kadang yang bentuknya kayak segi-segi kayak gitu ya, kayak diamond kayak gitu. Mengelolanya tidak mudah gitu, dan kita sudah bekerja sama dengan pengrajin ini sekitar 25 tahun sampai sekarang. Jadi kita senang juga melihat perkembangan dari mereka sendiri. Mereka pun kadang-kadang tidak tahu kalau mereka bisa bikin sesuatu itu yang baru. Jadi kita juga challenge pengrajinnya
gitu. Oh. Kalau untuk Manika, kita seperti yang saya sudah ceritakan, kita pernah menang Inacraft Award ya selama 4 tahun berturut-turut dari 2016, 2017, 2018 dan 2022. Itu karena kita juga men-challenge kita sendiri. Waktu kita pernah menang pertama 2016, itu kita menang karena kita menggunakan kombinasi antara kuningan dan batu alam. Yang batu alamnya itu mentah, jadi masih kelihatan alaminya, bentuk alaminya. Karena kita pikir batu-batu alam Indonesia itu secara mentahnya ya, kita bilang itu mengandung energi, which is spirit, mineral, seperti itu, holistik, dan kemudian juga alaminya udah cantik, tinggal kita kombinasikan aja jadi model yang asik gitu. Oh, kalau misalnya boleh saya tangkap dan saya rangkum di sini, unique selling point dari Ibu Iren dalam produk Maharani dan Manikanya itu memang craftsmanship, tentu nggak bisa dipungkiri ya Bu. Selain mengenali target marketnya pada market tertentu, apalagi kalau misalnya pasar ekspor, yaitu juga men-challenge teman-teman pelaku usaha, vendor-vendornya Ibu ataupun para tukangnya Ibu untuk innovation. Iya, betul. Iya ya Bu. Iya. Jadi craftsmanship, innovation, dan tentunya room for growth itu merupakan salah satu unique selling point dari brand Ibu Iren kenapa bisa survive dalam pasar ekspor. Iya. Betul ya, dan Bu? Identitas kita tuh kelihatan gitu Mbak. Kadang-kadang kalau produk kita di samping produk yang lain langsung kelihatan, oh ini Maharani gitu. Betul banget. Teman-teman kalau misalnya belum pernah ngecek Maharani Craft itu terkenal sekali sama produk-produknya dengan batu alam. Nah, kerap kali Ibu menggunakan fosil ya Bu, sebagai petrified salah satu. wood. Betul. That is very exotic and very difficult to obtain. Maksudnya susah dicarinya dan susah dibuatnya loh teman-teman. Nah, kira-kira Bu, boleh nggak sih cerita proses pembikinannya, pembuatannya itu tuh seperti apa? Dapat dari inspirasi sampai eksekusi tuh gimana? Kalau inspirasinya kita selalu mengikuti tren pasar, ya. Kemudian kita melihat tren yang ada di market. Kita research juga, ada beberapa platform yang kita bisa lakukan research. Kemudian dari tren tersebut kita adaptasi ke apa yang kita bisa bikin. Jadi kalau misalnya trennya geometris dengan mungkin mesin-mesin yang sophisticated ya, yang kebetulan kita belum punya, kita akan sesuaikan bentuk-bentuk itu pada kemampuan perajin kita gitu. Jadi ada modifikasinya lah ya gitu. Terus kemudian selain itu juga kita ada permintaan dari buyer. Jadi buyer biasanya mengirimkan kepada kita ya, karena mereka udah percaya sama kita. Kita juga melalui itu di challenge, apakah kita bisa bikin yang ini. Kita akan coba, kemudian kalau memang kita ada yang nggak bisa, kita akan kasih option. Kita bisanya seperti ini atau seperti ini, seperti itu. Jadi proses inspirasinya atau proses pembuatan desainnya seperti itu. Oh, memang harus two-way communication between Ibu dengan buyernya ya? Iya, dan kemudian kita komunikasikan dengan perajin. Seperti ini Pak, gitu. Oke, dicoba dulu, seperti itu. Oh, kalau misalnya untuk proses pembuatannya sendiri Bu, kita penasaran nih, dapat inspirasi ngambil petrified wood itu atau fossil tuh gimana Bu? It's quite complicated kan? Kalau untuk pengambilan batu, mereka sudah punya source sendiri ya. Dan keunikan petrified wood adalah masing-masing daerah kadang-kadang warna atau kandungannya menjadi sesuai dengan warna tanah di daerah tersebut gitu. Jadi kita tentu bekerja sama dengan para pengepul batu yang memang pekerjaannya sudah mencari batu di mana gitu ya. Tapi yang jelas ini nggak merusak karena memang tidak digunakan. Jadi ada di hutan dan sebagainya gitu. Kita juga jadinya memberikan penghidupan kepada para pengepul batu itu gitu. Selain memberikan sarana pekerjaan baru untuk para pengepul batu ini, Ibu juga membantu in terms of environment ya, jadi zero waste yang menggunakan apa yang sudah ada menjadikan sebuah prakarya yang pada akhirnya dijadikan home decor. Betul.
Ibu, ini ada pertanyaan sedikit nih Bu. Cukup menarik topik ini. Nah sebenarnya kan kalau misalnya dari segi pasar, daya juang, kalau misalnya daya competition dalam pasar global tuh ya, kan memang tadi kita udah cukup ngobrolin tuh cukup susah untuk masuk. Kalau misalnya untuk produk Ibu sendiri, tentunya untuk masuk ke beberapa pasar, misalnya ke Eropa, Amerika, ketentuannya itu beda-beda, sertifikasinya beda-beda. Dan kerap kali itu yang menjadi hambatan bagi para eksportir untuk masuk ke pasar tersebut. Kira-kira kalau misalnya boleh tahu, apakah ada hambatan sertifikasi atau hambatan lainnya yang pernah Ibu alami sebelumnya kah? Kalau kita pikir hambatan itu pasti ada ya. Jadi pada saat kita memulai misalnya sertifikasi fair trade misalnya itu saya pelajari dari 2015, kemudian kita mempersiapkan untuk proses sertifikasi tersebut. 2017 baru audit dilakukan dan pastinya kita nggak akan sempurna di tahap pertama. Tapi kita diperbolehkan untuk ada improvement setelah itu. Jadi semuanya by proses. Tapi kalau kita bilang hambatan ya kita lewati aja lah prosesnya dan kita lewati aja lah itu pasti bisa. Oh, jadi memang pada intinya kuncinya adalah harus bersabar teman-teman. Memang prosesnya Ibu sendiri untuk dapat sertifikasi fair trade aja bisa butuh waktu 2 tahun. 2 tahun. Dan masih butuh constant improvement. Iya, betul. Selain fair trade sendiri, apakah ada kendala Ibu kalau misalnya untuk masuk pasar-pasar tersebut? Mungkin bukan dari sertifikasi, tapi mungkin Ibu bertemu dengan buyer yang cukup eksentrik lah dalam negara-negara tertentu. Kalau kita pikir kendala atau dalam produk sih enggak ya. Dalam produk sih kita biasanya berusaha untuk menyesuaikan dengan target atau keinginan buyer ya. Yang jelas kualitas, harga, dan desain itu 3 yang kita harus jaga ya supaya kita nggak stuck gitu. Terus kemudian kalau saya punya cerita menarik nih Mbak. Jadi tahun 2017 itu kita pernah istilahnya ditinggal bangkrut nih ya sama si buyer ya. Tiba-tiba dia tidak menjawab email gitu selama kurang lebih 3 bulan. 3 minggu. Jadi selama 3 minggu si buyer ini nggak jawab-jawab nih emailnya. Nah setelah dia jawab, ternyata dia menyampaikan bahwa sorry, saya baru jawab emailmu. Perusahaan kita telah dinyatakan bangkrut gitu. Terus mereka menyampaikan bahwa untuk selanjutnya kita akan menghubungi kurator yang udah dia sediakan kontaknya. Jadi pada saat itu untuk saya gimana nih ya caranya? Masih ada outstanding payment nih gitu dan order berjalan gitu. Tapi semua usaha saya lakukan untuk mengumpulkan data dan informasi bahwa mereka memang benar order ke saya dan juga saya juga telah mengirimkan dan memenuhi order mereka berdasarkan apa yang mereka inginkan. Tapi itu cukup sampai bahwa hutang kepada saya diakui gitu ya. Yang mana sebenarnya sampai sekarang juga belum pernah kita menerima pembayaran itu. Tapi untungnya dengan kesabaran dan istilahnya kita nggak boleh nyerah ya. Itu setelah 3 atau 6 bulan kita dihubungin oleh pihak yang membeli brand tersebut dan kita ditanya apakah kita mau untuk mulai mensuplai mereka lagi gitu. Jadi akhirnya kita lanjutkan, kita putuskan kita mau karena ada pengrajin di belakang saya yang hidupnya juga dari order tersebut. Kemudian kita sudah lama sekitar 4 tahun berjalan dengan buyer ini. Jadi why not second chance? Kita akhirnya dari 2017 akhir itu masih jalan sampai saat ini. Jadi jangan pernah menyerah lah gitu. Jangan kapok. Itu sebuah kisah yang luar biasa loh, jatuh bangunnya. Betul. Sebagai pelaku usaha, apalagi seorang eksportir itu sungguh
nggak semudah yang dibayangkan, nggak ada yang instan ya Ibu. Betul ya. Jadi kuncinya di sini memang teman-teman itu selain harus bersabar, tetap harus gigih. Perseverance is key kalau misalnya kata orang bule ya Bu. Iya. Perseverance dan konsistensi para teman-teman sekalian. Kalau misalnya saya boleh tahu, ketika Ibu harus beradaptasi dengan perubahan yang sungguh kritis seperti itu, apalagi Ibu tahu kalau misalnya Ibu tuh menanggung teman-teman craftsman lainnya. Rajin ya. Pengrajin-pengrajin lainnya itu, apa yang bikin Ibu tuh berpikir atau punya kapasitas untuk adapt sama punya flexibility itu? Iya, sebenarnya saya rasa kuncinya adalah komunikasi ya, komunikasi. Jadi kalau memang berita yang kita dapat seperti itu dari buyer tersebut menyatakan bangkrut dan sebagainya, kita akan ceritakan juga kepada perajin. Yang pasti mereka karena hubungan kerja kita sudah lama, mereka akan juga bisa memaklumi ya keadaan ini, dan yang jelas mereka tidak push kita untuk menyelesaikan pada saat cepat kalau lancar ya, tapi kita akhirnya menyicil juga pembayaran kepada mereka sampai satu saat waktu pembeli brand baru tersebut ingin barang yang masih kita hold pada saat itu, kita mendapatkan pembayaran akhirnya atas barang itu. Jadi semua pengrajin juga sudah lega dan menerima pembayarannya dengan baik gitu. Jadi kuncinya komunikasi dan jujur ya. Jadi kita ceritakan apa adanya. Dan gitu. Hebat sekali loh Ibu. Kejujuran itu membutuhkan keberanian, apalagi ketika menghadapi sesuatu yang cukup krisis seperti ini ya Bu. Ya. Dan untungnya ditanggapi dengan baik. Memang penyampaian Ibu yang kayaknya luar biasa. Nah, Bu Iren, kira-kira tadi tuh kita habis ngobrol sedikit satu lain hal mengenai SDG, yang merupakan topik yang cukup digemari oleh teman-teman pelaku usaha dan teman-teman buyer in general di seluruh dunia. Kira-kira kalau misalnya boleh tahu, apakah ada SDG value selain Ibu tuh membuat produk yang craftsmanship-nya sangat tinggi, apalagi value added yang bisa Ibu tawarkan kepada para buyer, atau ketika mereka tuh membeli produk Ibu, oh saya tuh nggak cuma membeli barang, saya dapat barang, tapi saya membantu ini, saya membantu cost ini gitu Bu. Oh iya. Jadi saya belajar dari proses sertifikasi Fairtrade itu. Di proses sertifikasi Fairtrade itu hubungan kita dengan perajin bukan hanya jual beli, tapi juga kita memperhatikan keluarganya. Terus kemudian pekerja yang dengan kelompok perajin itu sendiri ya, karena mereka kan bekerja untuk misalnya 2 anaknya seperti itu. Jadi ada dampak yang memang kita berikan kepada mereka selama kita bekerja sama. Selain itu juga kita memberikan kesempatan magang kepada difabel. Jadi kita udah pernah kerja sama. Memang waktu itu melalui asosiasi juga, yang mana mereka sudah melatih para difabel ini untuk copywriting atau menulis konten, membuat image, caption dan sebagainya. Jadi waktu itu kita ada kesempatan 3 bulan untuk kerjasama dengan difabel yang netra dan yang ADHD untuk mengerjakan konten Manika Jewelry waktu itu selama 3 bulan. Itu bagus banget, pengalaman kita yang sangat berharga bahwa ternyata kita bisa. Dan ternyata mereka bisa, kita berkomunikasi dengan mudah, seperti tidak ada hambatan dan seperti mereka bukan difabel gitu. Jadi justru kemampuan mereka menulis baik sekali loh Mbak Gina. Iya, karena saya orangnya nggak bisa nulis ya, tapi kalau copywriting mereka bisa. Jadi kita kerjasama untuk menulis di website seperti itu. Itu memang awalnya agak ragu, tapi setelah dijalani akhirnya bisa berdampak baik juga untuk mereka. Untuk mereka butuh tempat latihan ya untuk kerja praktek gitu. Jadi bagaimana mereka berkomunikasi juga. Saya rasa portfolionya akan bagus untuk mereka. Wah, tentunya ini menarik sekali loh teman-teman. Justru kita membuka lapangan kerja, memberikan ruang kreativitas untuk mereka menyalurkan itu semua ya Bu. Iya. Dan betul. dari situ malah kita juga pun dapat inspirasi dari mereka. Inspirasi dari mereka. Kita juga belajar dari mereka. Iya. Iya. Dan ternyata bisa gitu.
bagus. Jadi harus rajin mencoba hal yang baru, jangan takut gitu. Itu sungguh, ini ceritanya cukup menginspirasi loh teman-teman. Baru pertama kali ini kalau misalnya saya dengar, nggak cuman SDG-nya itu mempekerjakan teman-teman difabel, tapi Ibu tadi juga ada mention zero waste management juga. Terus saya mau asumsi aja, tapi tolong koreksi saya apabila benar ya Ibu. Ibu kan sebagai CEO seorang wanita dan dalam bidang kreatif. Apakah most of the worker Ibu itu adalah perempuan juga, jadi woman empowerment? Kita ada 4 perempuan dan 4 laki-laki. Jadi kalau sekarang seimbang ya. Tapi justru kalau kita ngomong empowerment, kita juga ada jadi ibu-ibu yang istilahnya bergabung dengan kita belum bisa apa-apa, tapi setelah bekerja dengan kita dia bisa jadi ngerti packaging, dia jadi bisa ngerti administrasi untuk mencatat hasil produksi dan sebagainya. Sekarang dia betah untuk kerja di tempat kita. Jadi itu bagus ya. Justru empowerment through education, melalui pendidikan dan mengembangkan seorang pribadi gitu ya Bu. Ya. Oke, menarik sekali, Ibu. Ini mungkin kita mau ke ranah yang lebih mengenai ekspor nih, Bu. Ya. Ibu ceritanya bagaimana sih, Bu? Kenapa awalnya bisa memberanikan diri untuk ekspor? Kalau mengenai itu, karena kita sudah berada di lingkungan yang melakukan ekspor, jadi yang ayah saya tadi juga ekspor silver jewelry, kemudian dari paman saya juga sudah ekspor handicraft, jadi itu mempengaruhi juga sih bahwa lingkungan kita sudah banyak yang ekspor dan ternyata bisa. Dan ternyata kalau saya pelajarin kan dari ekspor tersebut, dengan banyaknya volume barang yang harus dipenuhi, artinya ada juga volume perajin yang dikumpulkan dan mereka bisa kita memberikan kehidupan juga lah untuk para pekerja itu. Gitu. Kalau boleh tahu, Ibu sudah ekspornya kemana aja, Bu? Ekspor kita kebanyakan ke US, kemudian UK, Jerman, Belanda, dan terakhir Jepang. Ya. Yang baru terakhir di Kanada ya, karena kita bisnis matching ya. Itu malah pasar-pasar yang konon katanya cukup sulit untuk dimasuki. Betul. Karena requirement-nya cukup berat ya, Bu. Ketat, iya. Betul. Jadi teman-teman saya tuh baru belajar dari Bu Iren. Kalau misalnya teman-teman tuh udah masuk pasar ini ya, USA, Eropa, apalagi Jepang, akan mudah masuk ke pasar lainnya. Kenapa? Requirement mereka tuh cukup ketat. Iya, betul. Nah, Ibu Iren aja udah punya testimoni sendiri ya, Bu. Mungkin Ibu boleh nggak sih ceritain yang masuk pasar Jepang terakhir itu bagaimana requirement-nya mereka itu? Yang masuk pasar Jepang terakhir itu menarik karena kita ketemu di pameran, berawal dari hanya satu item. Satu item yang coaster dari petrified wood ya. Kemudian waktu itu beliau minta dikirimkan sampelnya, jadi kita ngirim sekitar 5-10 pieces. Kemudian sekarang ini sudah mungkin tahun ketiga ya dengan mereka dan jumlahnya udah semakin banyak. Jenis batunya sudah semakin banyak, bertambah batu petrified wood, agate, Jasper kita punya Jasper merah, Jasper kuning, Jasper hijau. Itu kita tawarkan semua ke mereka dan mereka happy dengan naturality-nya Indonesia. Jadi justru one of a kind ya. Kalau itu nggak bisa sama ya. Kadang-kadang corak batunya atau warna batunya nggak bisa sama. Itu justru menjadi sesuatu yang unik ya untuk mereka. Malah dari situ malah berkelanjutan ini sudah 3 tahun berturut-turut dan selalu jalan ada orderan dari mereka ya. Mulai dari quantity 100, 200, sekarang sudah 5.000. Itu bagus. Konsistensi adalah kunci. Iya, betul. Nah, Ibu mungkin nih boleh nggak sih Ibu cerita sedikit gimana sih Ibu kenal sama Indonesia Exim Bank atau LPEI awalnya? Oke, waktu itu kita mengikuti kegiatan pelatihan yang namanya CPNE ya. Coaching Program for New Exporter. Oke. Waktu itu di tahun 2021 kita mengikuti CPNE dengan LPEI, kemudian berlanjut mengikuti event-event yang juga
dikerjasamakan dengan LPEI. Ada juga event G20 yang kemarin kita dapat kesempatan, kebetulan Maharani juga official merchandise untuk G20. Kemudian yang terakhir ini adalah business matching yang dengan Kanada. Ya, dengan Cantik Living. Oh, menarik sekali. Ya. Jadi kalau misalnya saya boleh summarize, LPEI itu ada coaching program for new exporter, program untuk para eksportir baru atau mereka yang potensi untuk ekspor, untuk belajar gimana sih caranya jadi eksportir. Kebetulan Ibu Iren hadir dalam salah satu pertemuan itu ya Bu, pelatihan itu tahun 2021 di Bali. Di Bali. Di Bali. Nah, setelah lulus yang ternyata sudah mahir ekspor teman-teman, barulah Ibu Iren ikut beberapa program lainnya seperti Global Marketplace, lalu pameran internasional seperti G20 tadi, lalu business matching yaitu dengan Kanada. Dengan Kanada, ya. Yang ternyata cukup oke membuahkan hasil ya Bu. Iya betul Mbak, karena kita tambahan untuk bisa masuk ke satu negara itu kan nggak mudah ya. Nah di sini udah ada partner dari salah satu LPEI ya, Kanada juga ya. Jadi itu sangat membantu ya kita untuk ekspor, buka pasar istilahnya ya ke satu negara itu nggak mudah, harus ada jalannya. Ya jadi ini sangat membantu sekali LPEI. Terima kasih. Sama-sama Ibu, kita sama-sama senang dengernya ya teman-teman ya. Ibu, gimana tanggapan Ibu mengenai layanan dari LPEI? Apalagi kan Ibu kan memang alumni dari divisi jasa konsultasi ya. Nah, what do you think of the programs? Saya pikir layanan dari LPEI itu bagus sekali karena memang apa aja yang kita perlukan kita bisa tanya ya jasa konsultasi kepada LPEI dan mereka punya beberapa fasilitas untuk bisa membantu kita. Jadi jangan ragu untuk hubungin LPEI. Thank you Ibu. Mungkin sekedar informasi saja, LPEI sendiri memiliki 4 produk, pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi. Di mana Bu Iren ini merupakan partner kita atau UMKM lulusan mitra binaan LPEI dari program jasa konsultasi sendiri. Nah, mungkin Ibu sebelum kita menutup sesi dialog Rabu pada sore hari ini, mau tanya dong Bu, kira-kira what is next for Maharani? Mau ekspor kemana kah? Atau ada planning ekspor masuk ke negara baru kah? Kita ada sih planning untuk masuk ke negara baru ya. Kalau memang bisa juga difasilitasi oleh LPEI, kita pengen masuk ke UAE. Oh menarik, ya. Karena kuningan kita dan kombinasi batu kita kayaknya masuk untuk pasar UAE. Cuman jalannya nih harus bisa dimatchingkan atau dicarikan jalan ya. Mungkin melalui program business matching itu ya teman-teman ya. Nah, kalau gitu selanjutnya nih Bu, mungkin harapan ke depannya untuk Maharani dan untuk LPEI. Tentunya dari Maharani kami berharap bisa memajukan ekspor juga bersama dengan UKM-UKM yang lain, bersama dengan perajin yang lain. Jadi kalau ada yang berminat untuk mensuplai Maharani bisa kenalan dengan kita juga. Dan untuk LPEI semoga semakin berkembang ya. Jadi growing bersama antara LPEI dan Maharani. Amin. Nah, mungkin terakhir pesan untuk para teman-teman sahabat ekspor yang sedang nonton podcast ini, Bu. Ada pesan untuk para calon eksportir kita kah? Oke, pesannya tadi dengan banyak pembicaraan kita, pertama mulai aja dulu, ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mulai. Kemudian yang kedua adalah jangan menyerah. Oh, berani memulai, jangan menyerah, supaya jadi perusahaan lokal yang berani mendunia ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Bu Iren. Sukses terus untuk Maharani Craft dan Manikanya. Terima kasih. Mungkin izin saya menutup sesi Dialog Rabu pada sore hari ini. Sampai jumpa teman-teman dan good luck. Terima kasih banyak sahabat ekspor sudah mendengarkan podcast kita pada sore hari ini. Pesan pertama, jangan menyerah dan jangan lupa memulai supaya kita bisa menjadi lokal yang berani mendunia. Salam ekspor!